الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa saya memiliki poin ini? Saya memiliki poin ini karena saya pernah menjumpai ada santri yang mereka itu merasa tidak pede kalau mereka itu diketahui dari pesantren. Akhirnya banyak santri yang mereka itu gegap gitu. Sehingga mereka kalau ditanya, sekolahnya di mana? Mereka malu menyebutkan nama pondok pesantrennya. Dan itu perilaku yang tidak benar. Gimana kita bisa mencintai apa yang kita lakukan kalau kita saja tidak merasa percaya diri? Padahal ini kan anugerah dari Allah. Siapa yang mempertemukan kalian dengan rumah Ummu Khadijah? Kan Allah. Kalian ketemu informasi ini, tapi yang mempertemukan kalian dengan informasi itu sampai kalian sekolah di situ, itu karena Allah. Saya dulu di Fakultas Syariah, saya dulu di pondok. Tidak mungkin Allah itu menjadikan kehidupan saya hanya kebetulan. Ya sudahlah, kebetulan saya di pondok, melanjutin di Fakultas Syariah. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan kepada kita sebuah hikmah yang besar. Dan beruntunglah kalau kita dipilih olehnya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Kalau kita dipilih olehnya untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini sangat terkenal sekali. Walaupun hadis ini sangat mulia, tapi ternyata belum tentu setiap orang merasa bangga dengan Al-Qurannya. Sampai dia betul-betul harus percaya diri bahwasanya Quran itu memuliakan kita. Itu yang kalian harus paham. Ini yang kedua. Nanti dibaca surat Yunus 58. Yang ketiga, ketika kalian itu menjadi seorang santri dan menjadi santriwati, yang ketiga yang sangat penting sekali adalah bahwasanya kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena sesungguhnya sunnah agama yang kita imani itu mengkondisikan supaya kita pada perjalanan hidup kita itu selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Tentunya selain cita-cita mendapatkan surga. Tapi kita tidak boleh di dalam kehidupan kita lalu tidak memiliki sebuah hasrat untuk memiliki cita-cita yang besar. Supaya ketika kita memiliki cita-cita yang besar, kita terus bergerak secara dinamis untuk mewujudkan cita-cita besar yang kita miliki. Dan sesungguhnya memiliki cita-cita yang besar itu merupakan karakternya para sahabat dan para ahlul ilmi. Ya, ini kita harus paham. Memiliki cita-cita besar. Maka memiliki cita-cita besar ini Masya Allah. Ya, kita tentunya belajar setidaknya dari apa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Ketika Imam Adz-Dzahabi menerangkan kepada kita tentang pertemuan 4 sahabat kecil yang mana mereka berkumpul di Hijr Ismail lalu mereka berdoa. Di situ ada Urwah bin Zubair, di situ ada Mus'ab bin Zubair, di situ ada Abdullah bin Zubair, dan di situ ada Abdullah bin Umar. Maka mereka sepakat, ayo kita berdoa dan menggantungkan asa kita kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu yang besar pada kehidupan kita. Maka pada saat itu majulah Urwah bin Zubair, dia berdoa semoga beliau menjadi ulama. Sebuah cita-cita besar menjadi ulama besar, dan Urwah bin Zubair itu salah satu ulama besar. Lalu majulah itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu ingin sebagai khalifah. Cita-cita besar, pengen jadi khalifah untuk seluruh rakyat kaum muslimin pada saat itu. Yang ketiga yaitu adalah Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair pengen menjadi pemimpin Irak dan menikahi 2 wanita. Ada yaitu Aisyah binti Tolha dan Sukainah. 2 wanita solehah yang terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Dan kata Imam Adz-Dzahabi, 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Urwah bin Zubair akhirnya beliau menjadi seorang ulama, dan kita juga menjumpai pula bagaimana Mus'ab bin Zubair menjadi pemimpin Irak dan berhasil menikahi 2 wanita salihah yang terkenal dengan kepintaran dan kecantikannya. Adapun saat itu Abdullah bin Umar, beliau berkata, saya ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita tentunya paham, menjadi santriwati ataupun menjadi santri, menjadi thalib, maka tidak boleh bagi kita itu bercita-cita rendah. Oke, kita menghafalkan Al-Quran dan itu sesuatu yang besar. Maka kita harus memiliki cita-cita yang besar. Saya kalau bisa nanti memiliki universitas Al-Quran. Oh, saya ingin memiliki yaitu litbang tentang Al-Quran. Oh, saya ingin memiliki tim besar yang akan meneliti tentang Al-Quran dan mengeluarkan
petunjuk-petunjuk yang bernas dalam kehidupan dari Al-Quran. Itu termasuk cita-cita yang besar. Sehingga ketika kita memiliki cita-cita yang besar, maka kita akan tergerak terus untuk bisa mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita kita. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74 untuk kita. Wahai adik-adikku, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, yaitu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bukan hanya muttaqin, tapi jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita bukan hanya sekedar menjadi muttaqin, tapi Allah menyuruh kita supaya kita betul-betul menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Sehingga saya berharap betul setiap para santriwati di rumah Quran Ummu Khadijah, itu betul-betul setiap para santriwati itu betul-betul memiliki sebuah niatan yang besar. Apa cita-cita besarnya? Selain menghafalkan Al-Quran. Oh, saya nanti ingin memiliki laboratorium Al-Quran. Itu kan hal-hal yang selama ini belum ada. Laboratorium Quran yang artinya betul-betul membedah Al-Quran. Ada yang memiliki universitas Al-Quran. Sehingga ketika kita di dalam usia muda kita, jangan sampai yang memiliki cita-cita besar itu hanya berkaitan tentang cuan gitu loh. Oh, saya pengen punya perusahaan, oh saya punya bisnis, saya pengen sukses sebelum 40, itu biasanya orang-orang yang mencari cuan. Tetapi terkadang yang kita cukup sedihkan adalah banyak mereka yang belajar ilmu syar'i, ketika mereka belajar ketika mereka menghafalkan Al-Quran, malah kadang-kadang kita tidak memiliki cita-cita yang besar. Akhirnya kalau kita tidak memiliki cita-cita yang besar, kita tidak pernah berusaha untuk berlari menuju kepada apa yang menjadi cita-cita kita. Kita harus betul-betul memiliki sebuah cita-cita besar. Saya dulu ketika mempelajari ilmu syar'i, saya itu pengen sekali bahwasanya mengemas dakwah dengan cara yang terbaik. Walaupun itu menunggu waktu yang sangat lama. Saya lulus, kalau kalian perlu tahu ya, saya ini lulus tahun 2008. Jadi saya memulai dakwah itu tahun 2008 secara pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya tahun 2016, 2017, akhirnya mulai diizinkan oleh Allah untuk banyak berdakwah di banyak tempat. Tapi salah satu cita-cita yang saya miliki adalah gimana sih saya ingin di dalam dakwah itu supaya orang itu belajarnya runut, sistematik. Tetapi memang dakwah itu memiliki visual yang bagus. Cita-cita itu ada dan itu saya tanam dari beberapa tahun yang lalu. Nah, cita-cita itu yang menjadikan kita hidup. Kalau manusia tidak punya cita-cita, dia tidak lebih sebagaimana mayat hidup. Tidak punya cita-cita kok. Jangan sampai nanti ada di antara para santriwati Ummu Khadijah. Nanti mereka kalau ditanya cita-citamu apa? Mereka ngomongnya apa ya? Ya, pokoknya hafal Quran aja lah gitu. Memang itu pun tidak mengurangi kemuliaannya, tapi kalaulah dia ingin memiliki cita-cita besar itu kan jauh lebih baik. Dulu para ulama mereka ingin memiliki cita-cita yang bisa menjadikan amal mereka itu terus mengalir untuk mereka. Akhirnya mereka mengarang kitab, mereka menulis banyak sekali ilmu yang akhirnya menjadi warisan pahala untuk mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Ya, Imam Bukhari memiliki cita-cita besar untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau berjibaku dengan luar biasa sepanjang perjalanan hidupnya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Tapi lihat hari ini, kita menjumpai warisan Imam Bukhari tidak pernah lekang oleh waktu. Dan tidak pernah lekang oleh waktu sampai hari ini. Imam Bukhari sering disebut, kitabnya sering dibahas. Dan beliau seakan-akan hidup ratusan tahun walaupun beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Maka diri kalian harus punya cita-cita itu. Ada yang punya cita-cita, wah di kampung saya belum ada rumah Al-Quran yang bagus, yang bersih, yang betul-betul bisa menjadi daya tarik orang untuk mau menghafalkan Al-Quran. Buatlah, antumlah menjadi salah satu pionirnya untuk mewujudkan itu. Makanya para santriwati hendaklah mereka senantiasa memperhatikan masalah ini supaya kita dalam kehidupan ini
Supaya kita dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kita melepaskan kewajiban, tapi kita menjadi hidup, pikiran kita terasah. Dan akhirnya pikiran kita terus bergerak secara dinamis untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dan kita wujudkan supaya menjadi jariah untuk kita, supaya menjadi pahala yang terus mengalir setelah kita wafat.